Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir sampai mana? Yang nyatet? Halo? Hah? Poin yang ke berapa? Yang melaknat Amr itu ya? Bukan? Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Iya benar. Ya, kita ulangi sedikit. Waqala, beliau mengatakan Al-Imam Abu Hanifah. Ini akidah beliau tentang ilmu kalam. Di mana beliau salah seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah yang sangat mencela ilmu kalam. Ilmu filsafat. Ilmu akidah dibangun di atas akal. Lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Di sini beliau mengatakan la'anallahu Amr ibni Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Fa innahu fataha lin-nas at-tariqa ilal kalam. Karena dialah orang yang membuka jalan untuk manusia menuju ilmu kalam. Fima la yanfa'uhum fihil kalam. Sementara ilmu kalam adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, bagi manusia. Di sini beliau rahimahullah taala telah mendoakan laknat bagi Amr bin Ubaid yang telah membuka pintu ilmu kalam atau pintu atau ilmu filsafat di tengah-tengah kaum muslimin saat itu. Di sini juga terdapat faedah, salah satu faedah di antaranya adalah bahwa para ulama terdahulu itu sangat keras permusuhannya kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu kalam, mutakallimin, dari kalangan ahlul bid'ah. Bahkan tidak hanya beliau yang telah mencela Amr bin Ubaid ini, banyak para imam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Mizanul I'tidal itu menyebutkan beberapa banyak ulama yang telah mencelah, bahkan mentabdi', menyatakan mubtadi' ahlul bid'ah Amr bin Ubaid karena kesesatan dan penyimpangannya, menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Kemudian juga di antara faedah yang lain disyariatkan mentahdzir, memperingati manusia
dari bahaya orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Yang pertama, siapa yang mentahdzir? Ini harus tahu dulu, siapa yang mentahdzir? Kira-kira siapa yang mentahdzir ahlul bid'ah? Yang memperingati manusia dari bahaya ahlul bid'ah? Siapa? Ahlul ilmi, orang yang berilmu. Maka orang yang membicarakan kesesatan, hati-hati jangan duduk di majelis fulan. Hati-hati si fulan sesat. Yang boleh berbicara siapa? Ahlul ilm. Tidak boleh sembarangan orang. Tidak boleh sembarangan orang. Ini yang harus kita ketahui. Yang kedua, yang ditahdzir itu benar, sesuai kenyataan. Tidak hanya asal tahdzir. Kalau hanya asal tahdzir, yang banyak isinya ghibah dan fitnah. Padahal menghibah dan memfitnah seorang mukmin merupakan salah satu dosa besar. Menghibah kita ketahui di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala sangat melarang ghibah. Membicarakan keburukan, membicarakan aib seseorang. Seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Ini ghibah. Adapun fitnah, membicarakan seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya. Orang-orang yang seperti ini berarti memfitnah orang mukmin yang lain, membicarakan orang mukmin yang tidak ada pada dirinya, berarti fitnah. Orang yang memfitnah orang mukmin yang lain, dia nanti akan dihukum di hari kiamat, dimasukkan ke dalam darah dan kotoran penghuni neraka. Maka tidak boleh sembarangan. Tidak boleh berbicara tentang masalah tahdzir kecuali orang yang berilmu, yang dibicarakan sesuai dengan fakta. Yang ketiga, demi kemaslahatan agama. Bukan masalah pribadi loh ya. Bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi gak boleh diungkap di publik, di umum. Uwingan ini tukaran mbak aku yo. Ojo di sopo misalkan. Dipublikasikan tuh gak oleh, ini masalah pribadi. Ini demi kemaslahatan agama. Jangan sampai masalah pribadi disangkut pautkan dengan masalah din. Ya, tidak boleh. Dan untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesesatannya. Ini diantara beberapa faedah-faedah dalam masalah memperingatkan ahlul bid'ah. Jadi tidak boleh sembarangan orang berbicara, hati-hati jangan duduk di majelis fulan. Siapa yang ngomong kita harus tahu dulu. Orang yang ngomong ini orang berilmu atau tidak? Kalau bukan orang berilmu, oleh karena itu tidak perlu didengar. Tidak perlu didengarkan karena dia bukan orang yang berilmu. Jangan-jangan masalah pribadinya dia bawa-bawa, dia publikasikan di hadapan masyarakat. Mentahdzir orang yang ada masalah pribadi dengan dirinya, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tidak boleh. Nanti jatuhnya riba atau fitnah. Nah, yang terbanyak seperti ini pada zaman kita sekarang. Atau bahkan karena hasad, karena dengki. Tidak boleh mentahdzir seseorang karena dengki. Ini demi kemaslahatan agama, demi kemaslahatan besar bagi Islam dan kaum muslimin. Dan ini kebiasaan para ulama terdahulu, memperingati kaum muslimin dari bahaya para penyebar kesesatan, para penyebar bid'ah. Harus atas dasar ilmu orang yang berbicara, dengan keadilan, tidak sewenang-wenang, bukan karena kebencian. Dia lakukan karena menasihati kaum muslimin. Berbeda dengan sebagian manusia pada hari ini. Sebagian tahdzir mereka isinya adalah kebencian, hasad,
iri dengki kepada orang yang dia tahdzir. Bahkan isinya bukan nasihat memperingati umat dari bahaya orang yang dia tahdzir. Isinya hanya ghibah dan fitnah terhadap orang yang dia tahdzir. Bahkan sampai saya pernah membaca tulisan, ada salah seorang ustadz yang sangat dikenal dakwanya dengan dakwah tauhid, dengan dakwah salafiyah, itu dikatakan mubtadi. Waliyadzubillah. Bagaimana nanti dia bertanggung-jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin orang yang mendakwahkan sunnah, mengajak manusia kepada tauhid dikatakan mubtadi, dikatakan hati-hati jangan mengambil ilmu darinya. Masya Allah. Ini bukan mentahdzir, menasihati muslimin agar menjauhi orang yang menyampaikan kebenaran. Tapi ini adalah ghibah dan fitnah. Ya, ghibah dan fitnah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi bukan karena apa? Hasad, dengki, karena hawa nafsu, karena kebencian, tidak boleh. Ya, demi kemaslahatan din. Ya, demi kemaslahatan agama dan dengan kebenaran, tidak serampangan. Seperti itulah para ulama dahulu ketika mentahdzir tokoh-tokoh ahlul bid'ah, mentahdzir orang-orang yang memalsukan hadis. Mereka berbicara dengan kebenaran, tidak sembarangan, tidak serampangan, tidak dengan kejahilan dan kebodohan. Terus kemudian yang berikutnya, wasa'alahu rajulun, ada seseorang pernah bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Wa qala, dia bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah, ma taqulu fima ahdatsahu an-nasu fil kalam. Bagaimana pendapatmu, pendapat Anda tentang orang-orang yang mengada-ngada dalam ilmu kalam? Orang-orang yang mengada-ngada tentang ilmu kalam. Wal i'rad, dan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Fil i'rad, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Wal ajsam, dan orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu berjisim. Ini orang-orang mujassimah, ya, orang-orang mujassimah. Faqala, lalu beliau menjawab, maqalatul falasifah, itu semua adalah ucapan-ucapan orang-orang filsafat. Ya. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang semisal mereka yang terpengaruh dengan pemikiran mereka dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Mereka terpengaruh dengan pemikiran orang-orang filsafat. Filsafat. Bahkan Jahmiyah ini dikafirkan oleh umumnya para ulama salaf. Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham dikafirkan oleh umumnya para ulama salaf, karena mereka telah mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah. Kafir Jahmiyah ini. Itu merupakan ucapan orang-orang filsafat. Kemudian wal ajsam. Wal ajsam adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berjisim seperti manusia berjisim. Kafir mujassimah, atau nama lainnya adalah musyabbihah. Ahlus sunnah bukan mujassimah sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Jahmiyah terdahulu sampai hari ini. Seperti orang-orang mujassimah meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ini menunjukkan bahwa Allah taala berjisim. Sementara kita juga memiliki tangan, berarti Allah dan kita sama-sama memiliki jisim.
Ini orang-orang Mujassimah. Sementara Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah taala tetapkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengkhabarkan bahwa Dia memiliki tangan, kedua tangan. Allah taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ahlus Sunnah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Bukan berarti Allah Ta'ala berjisim seperti manusia berjisim, tidak. Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Lah orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah Mujassimah, mereka menganggap ketika menetapkan sifat bagi Allah itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini syubhat mereka sejak zaman dahulu hingga hari ini. Makanya mereka mengatakan Ahlus Sunnah musyabbiha atau mujassimah. Lek mbiyen kan ono embel-embele Wahabi, saiki ono. Ya, iku Wahabi iku mujassimah, itu hati-hati. Ya. Itu ungkapan batil, tuduhan dusta. Bohong, omong kosong. Mereka mengatakan Wahabi itu mujassimah. Bagaimana mungkin Wahabi mujassimah sementara mereka adalah orang-orang yang paling mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan ucapan orang-orang filsafat, orang-orang filsafat. Seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah pada zaman kita sekarang ini menuduh orang-orang yang mereka namakan Wahabi itu mujassimah. Orang-orang Maturidiyah menuduh orang-orang yang mereka namakan Wahabi itu mujassimah. Karena mereka menetapkan wajah bagi Allah, menetapkan betis bagi Allah, menetapkan marah bagi Allah, menetapkan tangan bagi Allah. Sementara itu semua sifat-sifat bagi Allah yang tidak layak bagi Allah Subhanahu, selain Allah yang tidak layak bagi Allah. Oleh karena itu sifat-sifat itu harus ditakwil. Itu keyakinan mereka. Kalau mereka menetapkan seperti zahir nas, berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini syubhat mereka. Syubhat mereka. Lalu mereka menuduh mujassimah. Ini persis seperti yang dikhabarkan oleh para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, bahkan imam-imam terdahulu juga dituduh mujassimah. Dituduh mujassimah oleh Jahm bin Safwan dan orang-orang yang mengikutinya. Yang pertama kali menuduh mujassimah kepada Ahlus Sunnah adalah Jahm bin Safwan. Ini tokohnya Jahmiyah yang telah dikafirkan ulama. Karena Jahm bin Safwan mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ishaq ibnu Rahawai, kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi, dan beberapa ulama yang lainnya. Alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum, yakni Ahlus Sunnah musyabbiha atau mujassimah. Di antara salah satu ciri orang-orang Jahmiyah ini disebutkan oleh ulama salaf terdahulu. Salah satu ciri mereka adalah memberikan gelar nama kepada Ahlus Sunnah mujassimah. Begitu juga pada hari ini. Tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah, baik itu di negeri kita maupun di negeri yang lain, memberikan julukan kepada Ahlus Sunnah yang mereka namakan Wahabi itu dengan mujassimah. Sing parah mana yang ngakune paling Ahlus Sunnah. Iku parah mana iku wisan dia. Wis sesat ngakune Ahlus Sunnah. Maling teriak maling. Ya itu. Sesat kan harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Dengan pemahaman para sahabat seperti apa. Jangan hanya teriak-teriak Wahabi, mujassimah, sesat, macam-macam. Kalau orang kawar-kawar semua orang bisa.
Tapi mana buktinya? Ya. AO si teriak sana teriak sini, hati-hati pengajiannya Wahabi, sesat, Mujasimah, macam-macam musyabihah itu. Ya, syirik. Mana buktinya? Kan begitu. Ada lagi yang mengatakan Wahabi itu telah membagi 3 macam tauhid seperti orang Nasrani Trinitas. Pernah dengar ucapan ini? Ya. Ini kebahlulan luar biasa ini ya. Iya, kebahlulan luar biasa orang yang ngomong seperti ini. Trinitas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Nasrani. Sementara pembagian tauhid ini termasuk istiqra wa tatabbu' kata ulama. Istiqra wa tatabbu' termasuk dalil di tengah-tengah ulama. Itu merupakan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 macam tauhid, bahwa Al-Qur'an dan sunnah tidak lepas dari 3 macam tauhid. Apa saja? Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Ini berjalan di tengah-tengah ulama ini sebagai dalil. Dalilnya sangat banyak dari Al-Quran maupun Sunnah. Bagaimana mungkin dikatakan Trinitas seperti orang-orang Nasrani? Ya kita katakan ini kebahlulan kuadrat gitu loh ya. Masuk tauhid disamakan dengan Trinitas. Nauzubillah. Ternyata salah satu pencetus ucapan ini adalah salah satu tokoh gembongnya Jahmiyah pada abad ini. Ada buku bantahan tersendiri tentang masalah ini, ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, Al-Qaulus Sadid fi raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Bagi yang bisa bahasa Arab bisa di-download kitab itu di Google ya. Ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq. Yang mencetuskan pertama kali ini orang Jahmiyah, gembongnya Jahmiyah pada abad ini. Tapi gak tak sebut jenenge, engko pengikuti ngamuk ya. Iku medeni lek disebut jenenge iku. Di demo aku. Iku. Ternyata rujukannya ya orang ini. Orang-orang yang mengatakan 3 macam tauhid itu merupakan trinitas. Seperti agama orang-orang Nasrani. Rujukannya orang ini. Salah seorang pendusta besar pada abad ini. Yang sangat keras permusuhannya kepada Ahlus Sunnah, sangat keras permusuhannya kepada dakwah salafiyah. Terus kemudian di sini kata Imam Abu Hanifah, "Alaika bil athar wa tariqis salaf." Wajib bagi kamu berpegang teguh dengan asar dan jalannya para salaf. Ini juga di antara salah satu hujjah, pernyataan di antara pernyataan para imam, kewajiban kita mengikuti generasi salaf di dalam beragama, mengikuti manhaj salaf. Yang dimaksud salaf adalah generasi umat Islam yang pertama, yakni para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Wajib bagi kamu alaika bil athar wa tariqis salaf, mengikuti jalannya para salaf. Wa iyyaka wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'ah, dan hati-hatilah kamu dari segala perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dalam segala hal kita beragama ini, baik itu masalah akidah, masalah amal ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, kita mengikuti mereka. Masalah muamalah, bagaimana kejujuran mereka di dalam bermuamalah, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka berakhlak, terutama akhlak mereka yang pertama kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama mukmin. Bagaimana akhlak mereka kepada penguasa, misalkan, kepada yang lainnya. Kita contoh mereka, kita tiru mereka. Semuanya telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh mereka sebaik-baiknya umat ini. Dan tidak ada manusia yang lebih baik daripada mereka. Oleh karena itu kewajiban kita mengikuti mereka, generasi salafun saleh. Barang siapa yang mengikuti mereka, dia berada di atas hidayah. Dan barang siapa yang menyalahi mereka, pasti dia sesat, pasti dia menyimpang.
Jadi tolak ukurnya sekarang umat Islam ini ada pada manhaj salaf, manhaj para sahabat. Tolak ukur siapa di antara muslimin yang benar-benar di atas hidayah Rabbul Alamin atau menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tolak ukurnya ada pada manhaj salaf. Tolak ukurnya ada pada manhaj para sahabat. Bagaimana seseorang menerapkan agama ini sesuai dengan para sahabat di dalam beragama. Dan itulah yang sebenar-benarnya ahlus sunnah. Ini saya tegaskan ini. Itulah yang sebenar-benarnya ahlus sunnah. Siapa yang mengikuti mereka di dalam masalah akidah? Bagaimana kita berkeyakinan tentang agama ini, tentang rukun iman yang 6, bagaimana tentang rukun Islam yang 5. Kita menerapkan itu, keyakinan kita terhadap itu bagaimana? Apakah sesuai dengan keyakinan mereka, dengan keimanan mereka? Terus dalam masalah amaliyah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sesuai dengan mereka? Ataukah menyalahi mereka? Ketika seseorang sesuai dengan mereka, berarti dia berada di atas hidayah Rabbul Alamin. Tapi ketika menyalahi mereka, berarti dia telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tolak ukurnya ada pada mereka. Karena tidak ada satupun kelompok sesat yang ada pada zaman kita sekarang ini, hampir-hampir tidak ada yang mengaku saya ahlud dhalalah. Ada tidak? Ahlul bid'ah enggak ada kan? Semuanya ngakunya apa? Wis PPN ngono lho ya. PN iku wis ya. Itu. Justru yang benar-benar mengikuti sunnah, mengikuti para sahabat ini disesatkan pada zaman kita sekarang. Ya. Disesatkan. Yang benar-benar mengikuti kemurnian agama ini sesuai dengan apa yang menjadi perjalanan generasi salaf, itu disesatkan. Diwanti-wanti, hati-hati itu. Justru yang menyimpang dari jalan salaf ini banyak yang diikuti. Semua ngaku ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Ahlus sunnah tapi sangat gemar memusuhi sunnah, sangat gemar meninggalkan sunnah, dan sangat hobi sekali mengamalkan bid'ah. Ngaku nih ahlus sunnah. Jadi tolak ukurnya ada pada sahabat. Tolak ukurnya ada pada sahabat. Dan merupakan omong kosong orang-orang yang mengatakan semua umat Islam ini ahlus sunnah. Omong kosong orang seperti ini, ngedabrus ya, orang seperti ini. Ada kan bilang seperti itu, kita ini semuanya ahlus sunnah bersaudara. Omong kosong ya. Omong kosong, bohong orang-orang seperti ini. Seharusnya dijelaskan secara terperinci bagaimana karakteristik ahlus sunnah. Karena kita pernah mendengar ada dai yang seperti itu. Bahkan ada yang pernah mengatakan kita semua ini salafi, pengikut generasi salaf. Ada itu ceramahnya yang seperti itu ya. Kita semua ini salafi, pengikut generasi salaf. Masya Allah. Itu disampaikan di hadapan para jamaah. Masya Allah. Kebohongan yang dia buat-buat atas nama generasi salafun saleh. Dan itu sama saja berbohong atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat tuh konsekuensinya. Berat. Berbohong. Berbicara agama ini jangan hanya asal ngomong, jangan omong kosong. Berbicara tentang agama ini di hadapan manusia harus disertai dalil, disertai bukti, hujjah. Falillahil hujjatul balighah. Allah ini memiliki hujjah yang kuat dalam agamanya. Tidak boleh serampangan orang-orang yang berbicara tentang agama ini. Ya. Maka merupakan ucapan bohong dan dusta kalau semuanya ini ahlu sunnah. Bohong. Kalau semua ngaku iya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Hanya sedikit orang-orang yang betul-betul istiqamah di atas sunnah. Justru yang banyak adalah yang menyimpang. Dan ini yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua yang nyimpang itu pasti akan masuk neraka, kecuali satu golongan, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, aku dan para sahabatku yang berada di atasnya.
yakni orang-orang yang mengikuti jalan para salaf, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Tulus ikhlas mereka mengikuti generasi salafun saleh. Tidak hanya sekedar pengakuan. Tidak hanya sekedar pengakuan. Jadi kesesatan adalah menyalahi jalan mereka, petunjuk adalah mengikuti jalan mereka. Dan kita tidak boleh tersesat dalam hidup ini. Tidak boleh. Kita harus mengikuti jalan orang-orang yang sudah sampai ke dalam surganya Allah, sudah dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita beribadah kepada Allah seperti ini, kita menuntut ilmu, berbagai macam kebaikan kita lakukan, tujuan kita mana? Terakhir surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bisa kita capai kecuali mengikuti generasi orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Kan begitu konsekuensinya. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga? Kita ingin masuk surga sementara kita menyelisihi jalannya orang-orang yang telah mendahului kita masuk surga. Ini mustahil kita akan masuk surga. Dan tempat di sana itu hanya surga dan neraka, tidak ada yang lain. Maka tidak wajib bagi kita mengikuti generasi salaf dalam beragama, dalam segala hal, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan dalam segala agama ini, syariat ini, kita mengikuti mereka. Jangan sekali-kali kita menyelisihi mereka. Fatal akibatnya. Fatal. Akan terjerumus ke dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan dalam kehidupan dunia ini. Dan itu akan berujung Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Sia-sia kita. Banyak berbuat amal soleh, melakukan kebaikan, tapi tidak pernah dilaksanakan oleh orang-orang yang telah mendahului kita masuk surga. Kita sudah berupaya, berbagai macam kebaikan kita lakukan, ternyata ujung-ujungnya dimasukkan neraka jahanam. Nauzubillah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah, amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Umar bin Khattab sampai meneteskan air mata ketika membaca ayat ini dan melihat pendeta orang-orang Nasrani. Lalu ditanyakan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Aku kasihan melihat pendeta ini. Dia sudah berusaha keras semaksimal mungkin dalam beramal dalam kehidupan dunia ini, tapi amalnya itu memasukkan dia ke dalam neraka yang panas. Sia-sia amalnya karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi mereka. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Isa bin Maryam. Bahkan kita ketahui sebagian orang-orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Sementara Isa bin Maryam berlepas diri dari keyakinan yang demikian itu. Isa bin Maryam tidak pernah mengajarkan orang-orang Nasrani agar beribadah kepada beliau. Tidak pernah. Dan kita tahu orang-orang Nasrani ketika beribadah dengan bersungguh-sungguh, dengan jiwa dan harta mereka, membela agama mereka, tapi ujung-ujungnya nanti mereka akan masuk neraka yang sangat panas yang akan membakar mereka. Nauzubillah. Wis kesel ya, wis bondo tenaga, bondo duit, bondo sembarang kalir, nglewedek engko dikono di azab. Nauzubillah. Kita jangan. Kaum muslimin jangan, tidak boleh. Kaum muslimin harus mengikuti ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini sebagaimana diterapkan oleh generasi salafun saleh. Terus yang berikutnya, qala Hammad ibnu Abi Hanifah. Berkata Hammad ibnu Abi Hanifah. Hammad ini anaknya, anak kandung ibnu Abi Hanifah, anak kandung Abu Hanifah. Dakhala alayya abi rahimahullahu ta'ala yauman. Ayahku pernah masuk menemuiku suatu hari. Wa indi jama'atun min ashabil kalam. Dan aku bersama jamaah ahlul kalam, mutakallimin. Wa nahnu natanadhuru fi babin.
dan kami sedang berdialog atau berdebat tentang suatu bab tertentu. Tentang suatu bab tertentu. Jadi anaknya ini berdialog, berdebat dengan ahlul kalam. Qad alat aswatuna, sampai meninggi suara-suara kami. Yang seperti ini tidak diperbolehkan ya dalam agama. Tercela. Kita berdebat dengan ahlul kalam, tercela. Falamma sami'tu hassahu fid dar, maka tatkala aku mendengar suara ayahku di dalam rumah. Jadi ketika anaknya berdebat, mungkin bapaknya bersuara di rumahnya, mendengar. Kharajtu ilaihi, aku menemui ayahku. Faqala li, lalu ayahku bertanya kepadaku, ya Hammad, man indak? Wahai Hammad, siapa orang yang bersama kamu itu? Kok sampai teriak-teriak? Ya. Qultu fulan wa fulan wa fulan, disebutkan nama-namanya. Tokoh-tokoh ahlul kalam. Samaitu man kana indi, aku sebutkan satu persatu orang-orang yang bersamaku. Qala fima antum. Lalu ayahnya bertanya, apa yang kalian bicarakan? Qultu fi babin kada wa kada, aku berdebat tentang bab masalah ini dan ini. Faqala li, lalu bapakku berkata kepadaku, ya Hammad, da'il kalam, wahai Hammad, tinggalkan ahlul kalam, tinggalkan ilmu kalam dan ahlinya. Maksudnya jangan debat dengan orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang terjerumus ke dalam ilmu kalam. Ya, kalau di zaman kita sekarang ya tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tidak perlu debat dengan mereka, tidak perlu debat dengan mereka. Debat dengan mereka akan membuat hati sakit. Duduk dengan mereka akan membuat hati sakit. Bahkan sebagian tokoh di negeri kita ini yang ahli debat, ya, itu mengajak semua siapa yang mengatakan dirinya salafi untuk diajak debat. Ya, itu. Dikatakan pahlawan. Padahal isinya kebodohan, kejahilan. Ya, isinya kejahilan. Perdebatan itu isinya kejahilan, kebodohan. Hampir sekali tidak ada ilmu qala Allah wa qala Rasul. Isinya hanya qala fulan fulan wa fulan. Padahal kalau kita berbeda, kita diperintahkan mengembalikan kemana? Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia ketika berdebat isinya qala fulan fulan wa allan. Hampir nyaris tidak ada Al-Quran dan Sunnah, hampir nyaris tidak ada. Mana firman Allah, mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana perkataan para sahabat, tidak ada, hampir tidak ada. Kalau seandainya ada dinukil dari Al-Quran maupun Sunnah, itu sesuai dengan penafsiran sendiri, penafsirnya sendiri. Oleh karena itu para imam kita, termasuk salah satunya Al-Imam Abu Hanifah, itu melarang berdebat dengan ahlul kalam, ya. Kecuali memiliki maslahat yang besar bagi kaum muslimin, dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, kalau kita jangan ya, maca Quran sih bletotan ya jangan. Ya, gak ngerti bahasa Arab ya jangan. Ya ahsan kita mundur saja. Jangan menghadapi orang-orang yang seperti itu. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Di sini beliau melarang anaknya Hammad agar meninggalkan ilmu kalam dan ahlinya. Ini sudah habis ya. Ya mungkin kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Insyaallah tinggal sedikit ini pernyataan Al-Imam Abu Hanifah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.